Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atas Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya ingin menyampaikan pesan Ketobah dalam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ketobah semester 7, ini tentang pentingnya kita untuk berprasangka baik terhadap seseorang. Hari ini marilah kita berbicara tentang sebuah konsep yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berprasangka baik. Prasangka baik itu merupakan sebuah sikap mental positif di mana kita mengasumsikannya yang terbaik dari niat dan perilaku orang lain. Ini adalah sifat yang diajarkan dalam Islam dan memiliki banyak yang manfaat baik dalam hubungan antar manusia, dalam memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam di dalam Al-Quran, yaitu di Al-Hujurat ayat 12 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minaz-zani inna ba'daz-zani wa la tazzazu wa la yahtab ba'dukum ba'da ayyubu ahadukum aniya yakulla lahma akhi maitan fakarih tumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat serta Maha Penyayang. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai umat manusia yang kita bertakwa kepada Allah, kita harus menghindari berburuk sangka terhadap orang lain agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab karena pandangan seseorang terhadap orang lain itu belum tentu sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin kita memandang seseorang ini dari covernya, mungkin dia buruk, belum tentu seperti itu juga. Bisa jadi di dalam dari covernya yang misalnya dari segi berpakaian dia berantakan, tidak rapi, kita menjudge orang itu orang yang buruk, belum tentu, karena bisa jadi dia di balik pakaiannya seperti itu dia rajin beribadah, dia rajin beramal, kita tidak tahu. Kita sebagai umat manusia dan sebagai manusia, kita harus berprasangka baik kepada orang lain. Nah, manfaat dari berprasangka baik ini juga sudah diajarkan. Yang pertama itu merupakan sunnah Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik bagi umat Islam. Beliau selalu berprasangka baik terhadap orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit. Mengikuti sunnah beliau dalam berprasangka baik akan mendekatkan kita pada akhlak yang mulia. Nabi Muhammad saja
dia terlalu berprasangka baik kepada Nabi, dan dia juga tidak pendendam seperti dia pernah dilempar tai kotoran, dia tetap sabar dan dia juga berprasangka baik. Mungkin suatu ketika beliau yang mengganggu beliau bisa berubah menjadi baik lagi. Untuk yang kedua itu menghindari dusta dan gibah. Dengan berprasangka baik, kita cenderung tidak mudah percaya kepada desas-desus dan informasi negatif tentang orang lain. Ini membantu kita untuk tidak menyebarkan berita palsu atau berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Nah, ini yang sering banget terjadi di kehidupan sekarang, apalagi di media sosial. Karena media sosial sekarang kan banyak sekali gunjingan dan prasangka, umpatan-umpatan terhadap orang lain. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kondisi orang lain itu, kita bisa saja kita ikut-ikutan orang untuk membenci orang itu dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Bisa jadi dari dalam diri kita juga sudah tertanam seperti itu. Itu merupakan akibat dari kita tidak menekankan lagi sifat berprasangka baik di dalam diri kita. Selanjutnya itu bisa membangun hubungan yang baik. Ketika kita berprasangka baik terhadap orang lain, kita menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan kepercayaan. Orang akan merasa nyaman berinteraksi dengan kita, dan hubungan kita dengan mereka akan semakin kuat. Nah, ini juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kita merekatkan hubungan yang baik terhadap orang lain. Bisa juga ini menambah relasi dari kita. Katakanlah kita berada di dunia luar yang kita tidak kenal orang itu, kita berusaha mengakrabi dia, kita berprasangka baik terhadap orang lain, itu bisa jadi efek kedepannya orang itu merasa nyaman dengan kita, dan kita bisa suatu ketika bisa juga di beliau yang kita prasangka baik, dia juga akan berprasangka baik terhadap diri kita juga. Terus yang keempat itu memotivasi diri sendiri. Prasangka baik juga dapat memotivasi diri kita sendiri. Ketika kita berpikir positif tentang kemampuan dan niat kita sendiri, kita cenderung lebih percaya diri dan mampu meraih tujuan. Nah, berprasangka baik itu bisa memotivasi kita sendiri, dan kita kan bisa fokus dengan tujuan kita sendiri tanpa memikirkan orang lain mau seperti apa. Kita bisa fokus pada diri sendiri, kita bisa fokus untuk meningkatkan level dari diri kita sendiri, untuk memotivasi kita untuk upgrade diri kita menjadi lebih baik lagi dan bisa berguna untuk semua. Yang terakhir itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, prasangka baik juga bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita berprasangka baik terhadap Allah, kita akan lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik untuk kita. Dengan cara kita berprasangka baik, kita akan juga berprasangka baik juga kepada Allah. Karena kita berprasangka baik tidak hanya di manusia juga, kita juga berprasangka baik pada Allah. Ibaratnya seperti kita mendapat cobaan, kita sabar, menjadi lebih sabar, kita berprasangka baik terhadap Allah bahwa kedepannya akan ada lebih balasan yang lebih baik untuk kita. Mungkin Allah memberi kita cobaan, memberikan ujian untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, namun perlu diingat bahwa prasangka baik bukan berarti kita harus menjadi naif atau buta terhadap tindakan buruk.
kita tetap harus menggunakan akal sehat kita dan kebijaksanaan dalam membedakan antara tindakan baik dan buruk. Prasangka baik seharusnya tidak menghalangi kita untuk melakukan tindakan pencegahan atau menjaga diri dari potensi berbahaya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri khotbah singkat ini. Mari kita bersumpah untuk berusaha lebih keras dalam berprasangka baik terhadap orang lain. Semoga prasangka ini membawa berkah dalam hubungan kita dengan sesama manusia, membantu kita mengembangkan karakter yang lebih mulia dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Demikian khotbah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan pada umum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.